Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Afiliani dari Rayon Psikologi dan Kesehatan, kelas Kiai Haji Hashim Al-Asy'ari. Video kali ini dibuat guna memenuhi tugas akhir pelatihan kader dasar PNII 2020 yang akan membahas mengenai porsi perempuan di bidang politik dan ekonomi. Sebelum mengetahui porsi perempuan dalam ekonomi dan politik, perlu kita ketahui pengertian dari politik itu sendiri. Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan dalam suatu negara. Dalam kehidupan politik, dahulu hak-hak wanita telah dibatasi oleh dinding-dinding kesenjangan. Namun, kita bisa lihat sekarang, dinding-dinding kesenjangan itu mulai memudar, bahkan cenderung ditinggal. Contohnya saja, Ibu Megawati Soekarno Putri. Sebagai kaum perempuan, beliau pernah menduduki tingkatan dan jabatan nomor 1 di Indonesia. Hal ini dapat dijadikan sebagai acuan bahwa perempuan dapat juga berpolitik. Kita lihat contoh dalam pemilu. Perempuan hadir dalam 3 sektor. Mereka berperan menjadi 3 sektor. Yang pertama, sebagai penyelenggara pemilu. Yang kedua, sebagai peserta pemilu. Dan yang ketiga, sebagai pemilih pemilu. Ketiga sektor ini akan mewarnai politik Indonesia. Dan kenapa perempuan harus masuk ke dalam politik? Karena misalnya mereka sebagai legislator, anggota DPR, DPRD, dia membuat kebijakan, dia menyusun anggaran yang bukan hanya soal kepentingannya, melainkan kepentingan dari perempuan biasanya mengandung unsur kemanusiaan. Kalaupun perempuan menghadapi suatu permasalahan, itu disebabkan bukan karena keperempuannya itu saja, melainkan multifaktor. Dalam kehidupan pemerintahan, dapat kita lihat posisi jabatan seorang perempuan yang menduduki jabatan di pemerintahan hanya sekitar 25%. Dan ini disebabkan karena start perempuan dalam bidang politik itu lebih lambat dibandingkan laki-laki. Seperti halnya di DPR RI, dari 100%, perempuan hanya menduduki 18%. Padahal seharusnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, porsi perempuan dalam jabatan di pemerintahan sebesar minimal 30%. Ini dikarenakan 2 faktor. Yang pertama, minimnya perempuan itu sendiri dalam mencalonkan dirinya sebagai seorang pemimpin, dan yang kedua, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan. Kemudian kita beralih ke kacamata ekonomi. Kesetaraan gender belum tercerminkan secara maksimal, meski jumlah penduduk perempuan dan laki-laki relatif seimbang. Tetapi angkatan kerja antara perempuan dan laki-laki, perempuan akan lebih rendah. Kondisi ini mencerminkan partisipasi perempuan sebagai penggerak perekonomian masih belum tergali. Padahal keterlibatan perempuan memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Antara negara-negara di Asia Pasifik, Indonesia termasuk salah satu negara yang masih rendah dalam mendorong kesetaraan gender. Di tanah air sendiri, saat ini sekitar 70% tenaga kerja perempuan bekerja di sektor informal. Hal ini bisa disebabkan karena rendahnya pendidikan, kurangnya keterampilan, dan kurangnya kesempatan perempuan dalam sektor formal. Itu masih banyak terjadi diskriminasi pada tenaga kerja perempuan, seperti halnya ketidakadilan mengenai upah untuk laki-laki dan perempuan. Kemudian masih banyaknya kekerasan seksual yang terjadi pada tenaga kerja perempuan, terutama dilakukan oleh rekan kerjanya sendiri. Karena itu perlu ditingkatkan perlindungan terhadap tenaga kerja perempuan serta memberikan kesempatan
bagi yang mau berwirausaha. Sehingga hal tersebut mendorong kesempatan perempuan dalam sektor ekonomi yang dapat membuat pertumbuhan ekonomi negara semakin pesat, sehingga menurunkan diskriminasi yang terjadi pada perempuan dan terciptanya kesetaraan gender. Kesetaraan gender itu sendiri telah dijelaskan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 32, bahwa Allah sendiri tidak membedakan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan. Jadi kesimpulannya adalah perempuan boleh menduduki pekerjaan di bidang politik dan ekonomi, tetapi tidak boleh melalaikan kewajibannya sebagai kodrati perempuan itu sendiri. Dari saya, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.